Cinema Channel. Apa kabar lur? By the way, Mbak Yani mau ngumpulin para orang yang suka ngomong gini nih, bosen di bumi, pengen pergi ke Mars aja. Stop. Itu bukan pilihan yang tepat lur. Karena menurut film berjudul Tomorrowland yang akan Mbak Yani bawakan ini, ada loh sebuah dunia yang serba canggih pada dimensi lain di bumi ini. Jamin deh kalian gak bakalan bosen kalau hidup di sana. Penasaran secanggih apa tempat itu? Mari kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Di tahun 1964, anak kecil bernama Frank mendatangi pameran dunia yang digelar di New York. Di sana terlihat banyak sekali para penemu teknologi dunia yang menampilkan penemuan terbarunya. Setelah lama mengantri, kini giliran Frank menunjukkan hasil temuannya yang berupa jetpack kepada David Sangjuri. Melihat teman Frank, David merasa kagum. Lalu datang juga anak kecil lain bernama Athena yang tiba-tiba bertanya, apakah Frank membuatnya sendiri? Frank menjawab, iya, dengan alasan dia ingin merealisasikan keinginannya untuk menaiki jetpack di saat semua orang tak bisa membuat alat tersebut. Guess I got tired of waiting around for someone else to do it for me. Lalu David bertanya, apakah jetpack itu dapat berfungsi dengan baik? Dan Frank menjawab, terakhir kali dia mengoperasikannya, jetpack itu belum berfungsi dengan baik. Merasa penemuan Frank tidak dapat membuat dunia menjadi lebih baik, maka David pun menolak penemuan Frank. Di sini Frank bersikeras merayu David, namun sang juri keputusannya sudah bulat dan akhirnya Frank pun harus menerima kekecewaan. Di luar gedung, Frank yang sedang merenung didatangi Athena. Dia lalu menyuruh Frank untuk mengikuti dirinya yang akan pergi dari belakang. Setelah itu, Athena juga memberikan sebuah pin berlogo T kepada Frank. Dan Frank yang penasaran menaiki wahana perahu yang ada di tempat tersebut untuk mengikuti Athena. Saat mereka masuk ke dalam gua, sesuatu yang aneh terjadi, di mana pin berlogo T yang Athena kasihkan ke Frank meng-scan dengan sendirinya. Lalu Frank yang jatuh bersama perahunya pun tiba di sebuah ruangan kecil. Di mana saat Frank masuk ke dalam ruangan tersebut, pintu ruangan seketika menutup dan Frank seperti berteleportasi. Sesaat setelahnya pintu ruangan kembali terbuka dan Frank yang keluar dari ruangan tersebut melihat Athena menaiki sebuah pesawat canggih bersama para juri di perlombaan. Selanjutnya Frank terjatuh karena tersenggol robot canggih yang tengah melakukan pembangunan. Akibat kejadian itu, jetpack miliknya pun rusak. Namun karena Frank berada di tempat yang serba canggih, maka datanglah robot yang segera membenarkan kerusakan jetpack milik Frank. Sesuai judul filmnya, tempat ini bernama Tomorrowland. Di sana Frank yang kaget ketika dipanggil orang lalu terjatuh. Dia terjun bebas dari bangunan yang sangat tinggi itu. Dan saat Frank merasa dirinya sebentar lagi akan mendarat, maka dia secepat mungkin memakai jetpacknya sampai akhirnya berhasillah dia selamat. Menggunakan alat penemuannya, Frank keliling Tomorrowland. Dia juga menunjukkan kepada David jika jetpacknya sekarang telah berfungsi dengan baik. Dan setelah itu, diajaklah Frank oleh Athena ke suatu tempat. Puluhan tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2003, anak bernama Casey terlihat dia memiliki kemampuan menghafal nama-nama rasi bintang di usianya yang sangat terbilang muda. Lalu Casey yang kini menginjak usia remaja dengan kecerdasannya seringkali menyabotase alat di perusahaan tempat ayahnya bekerja. Hingga pada suatu hari, Casey yang ketahuan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tapi karena ayahnya, Casey berhasil dibebaskan. Namun saat Casey mengemasi barang-barang yang sempat disita polisi, dia merasa bingung kok bisa tiba-tiba ada pin berlogo T di sana. Dan lebih terkejutnya lagi, saat dia memegang pin tersebut, Casey melihat penampakan dunia lain. The pen. I've never... Berkali-kali setiap Casey menyentuh pin tersebut, dia merasa dunia yang dilihatnya berubah.
Dari kejauhan dunia aneh yang dia lihat itu, dia melihat kota maju dengan banyak gedung yang menjulang tinggi. Namun saat Casey akan mendekati kota tersebut, kepala Casey terjedot karena ternyata tubuh Casey masih tetap berada di kantor polisi. Merasa ada yang tak beres, Casey membawa pin tersebut pulang. Di mobil, Casey dimarahi ayahnya karena perilakunya. Namun, Casey yang masih terheran-heran dengan benda tersebut mencoba menjelaskan keanehan pin miliknya kepada sang ayah. Dan saat ayahnya mencoba dengan memegang pin berlogo T itu, dia tak merasakan apa-apa. Dan dapat disimpulkan, berarti yang dapat merasakan keanehan dari benda tersebut hanya Casey Lur. Ayahnya yang tak merasakan apa-apa menjadi semakin marah dengan Casey. Dia juga sampai menyita pin tersebut karena Casey tak mendengarkan ucapannya. Malamnya Casey mengendap-endap masuk ke kamar ayahnya untuk mengambil kembali pin tersebut. Setelah berhasil, dengan menaiki sepeda, Casey menuju ke kota yang ada di Tomorrowland. Setelah mengira-ngira disitulah tempatnya, Casey kembali menyentuh pin tersebut dan mulailah Casey mengeksplor tempat canggih tersebut. Dia yang sangat kagum dengan tempat itu lalu masuk ke sebuah stasiun kereta. Di dalam kereta, Casey kemudian melihat petunjuk waktu yang terus berjalan mundur. Keluar dari kereta, Casey melihat roket-roket yang berlalu lalang pergi keluar angkasa dengan mudah. Kemudian dia juga berniat untuk ikut para rombongan astronot yang akan masuk ke dalam roket. Saat petunjuk waktu di pin telah habis, ternyata di dunia aslinya tubuh Casey kini sedang berada di danau yang dangkal. Casey yang bergegas pulang dibantu Ned adiknya mencari tahu tentang pin berlogo T tersebut. Setelah mengetahui siapa yang menjual pin semacam itu dari internet, Casey memutuskan untuk mendatangi toko milik pasangan bernama Hugo dan Ursula agar mereka dapat menjelaskan apa yang terjadi pada Casey akhir-akhir ini. Sebelum pergi, dia menyuruh Ned untuk tidak memberitahu siapa-siapa kemana Casey pergi. Singkatnya, setelah pagi, sampailah Casey di tempat tujuan. Dan di sisi lain, Ned di depan rumah didatangi Athena yang bertanya Casey di mana. Awalnya Ned menolak menjawab, namun saat Athena mengaku jika dialah yang memberikan pin berlogo T tersebut, maka Ned pun segera memberitahu jika sekarang Casey sedang menuju ke Houston, Texas. Mendengar hal tersebut, entah kenapa Athena sedikit panik. Dia juga segera bergegas menyusul Casey. Sementara di tempat tujuan, Casey sekarang terlihat sedang menunjukkan pin berlogo T yang dimilikinya. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, Casey justru diserang Hugo dan Ursula yang memintanya memberitahu keberadaan Athena. Mereka terus menyerang Casey. Beruntung Athena datang tepat waktu dan segera menyerang dua orang tadi yang ternyata mereka bukanlah manusia melainkan robot. Setelah berhasil meledakkan dua robot itu, Athena lalu membawa Casey ke sebuah tempat. Namun di jalan Casey shock setelah menyadari jika Athena adalah robot juga. Casey kemudian mencoba kabur, namun itu membuat Athena tertabrak dan Casey yang sangat takut menggunakan mobil orang yang menabrak Athena untuk kabur. Namun karena Athena adalah robot, maka dia dengan mudah mengejar Casey dan masuk ke dalam mobil. Di dalam, Athena mulai menjelaskan jika dirinya lah yang sengaja memberikan pin itu kepada Casey. Dia terus menenangkan Casey. Bagi Athena, hanya Casey lah satu-satunya harapan masa depan bumi yang akan hancur. Dan jelas, Athena tidak akan menyanyiakan pin terakhir miliknya. Sementara di toko dua robot tadi, datang beberapa orang misterius ke bekas ledakan yang belum lama terjadi itu. Mereka lalu menembaki polisi yang ada di sana dengan senjata dari masa depan. Selanjutnya, setelah semalaman melakukan perjalanan, Athena meninggalkan Casey di tengah jalan begitu saja. Ternyata bukan tanpa maksud dan tujuan lur. Rupanya rumah Frank berada tepat di seberang jalan tersebut. Baru saja masuk ke halaman rumah, Casey disapa oleh anjing galak yang ternyata itu hanyalah hologram saja. Dia kemudian mengetuk pintu rumah Frank, namun dari dalam Frank yang mendengar Casey membicarakan soal Tomorrowland segera menolak untuk terlibat dalam misi tersebut. Frank juga menjelaskan kepada Casey jika Tomorrowland sudah musnah. Dan apa yang selama ini Casey lihat,
Itu hanyalah sebuah kenangan rekaman yang dahulu Frank abadikan. Dan pin yang Athena kasihkan kepada Casey hanyalah sebuah program yang telah dibatalkan. Walaupun sudah diusir, namun Casey tetap saja berada di rumah Frank sampai malam. Setelah melihat-lihat sekitar rumah Frank, Casey lalu mempunyai ide untuk menjebak Frank. Sambil mengendarai traktor yang terbakar, Casey berjalan menuju ke rumah Frank. Nah, Frank yang melihat hal tersebut dari CCTV bergegas keluar untuk memadamkan api di traktor. Tapi ternyata Casey memanfaatkan situasi ini untuk masuk ke rumah Frank dan mengunci rumah tersebut agar si pemilik rumah tak bisa masuk. Di dalam, Casey memaksa Frank yang di luar agar mau mengantarkannya ke Tomorrowland. Di sana dia juga memeriksa barang-barang milik Frank yang salah satunya terdapat rekaman masa lalu Frank di laboratorium Tomorrowland saat dia bekerja dengan Athena. Selanjutnya Casey masuk ke ruangan yang penuh dengan monitor di dalamnya. Di sana dia melihat kekacauan-kekacauan yang terjadi di dunia ini mulai dari peperangan hingga bencana alam. Casey melihat penada waktu yang terus berjalan mundur. Dan saat dia sedang berpikir keras kenapa itu bisa terjadi, dari belakang datang Frank yang ternyata berhasil masuk lewat ruang bawah tanah. Frank segera mengusir Casey. Namun anak itu tak mau pergi dari sana dan dia tetap bersikukuh untuk diantarkan ke Tomorrowland. Lalu Frank menjawab jika dirinya kini telah diusir dari Tomorrowland dan semua akses untuk dia masuk ke sana telah ditutup. Casey lalu mulai sadar jika mungkin Frank diusir karena dia telah menciptakan alat yang seharusnya tidak dibuat. Apakah itu? Ya, itu adalah apa yang sedang Casey lihat sekarang, yang mana alat tersebut adalah mesin prediksi kiamat. Frank lalu mencoba menebak kapan Casey akan meninggal. Dan saat itu juga, Casey beropini bagaimana jika penyebabnya adalah karena kita mempercayai tebakan tersebut. Namun dengan keluarnya kalimat ini, bukan berarti Casey tak menyetujui untuk ditebak kapan kematiannya. Dia tetap mengizinkan Frank untuk menebak. Tapi di sini Casey lebih percaya jika diri kita sendirilah yang dapat menentukan takdir kita sendiri. Dan entah kenapa nih ya, saat Casey mengucapkan kata itu seketika saja monitor prediksi kiamat bereaksi dari yang awalnya 100% kini menjadi 99%. Jelas Frank kaget melihatnya. Di waktu yang bersamaan alarm berbunyi. Frank segera memeriksa monitor CCTV dan saat dilihat ternyata di luar sudah banyak sekali para robot yang berusaha menerobos rumah Frank. Dengan cepat Frank menutup semua akses di rumahnya. Dia juga mengaktifkan jebakan-jebakan di setiap pintu. Frank mulai melawan para robot yang sudah lebih dulu masuk rumahnya. Setelah itu, dia mengajak Casey menaiki bedroom di kamar mandi dan terbang jauhlah mereka dari sana sebelum akhirnya rumah tersebut diledakkan oleh Frank. Singkatnya, Frank dan Casey landing di sebuah danau. Di tepi danau, saat Frank akan menyalakan motor yang telah dia siapkan, datang mobil yang mendatangi mereka. Ternyata itu adalah Athena. Mereka kemudian segera pergi menyelamatkan diri, dan di dalam mobil, Athena mengatakan jika dirinya sangat ingin Frank kembali ke Tomorrowland dan menghentikan kiamat yang sebentar lagi akan terjadi. Dia juga bahkan telah merekrut Casey, anak yang pintar, untuk membantu Frank. Namun mendengar penjelasan itu, Frank menjadi marah dengan Athena karena dia merasa jika Athena telah mengacaukan dirinya. Namun Athena di sini juga tak mau mengaku salah karena dulu dia diprogramkan untuk itu. Tiba di tempat rahasia, Frank masih saja terlihat kesal dengan Athena. Casey yang tak tahu apa-apa pun mencoba bertanya kepada Athena. Dan karena Athena juga menjawab tidak tahu, Frank lalu mengatakan jika dahulu Athena telah melukai perasaan seorang anak kecil yang bodoh. Singkatnya, masuklah mereka ke sebuah kapsul besar yang ada di ruang rahasia tersebut. Sebelum berteleportasi, Frank memberi Casey penutup mata dan bubuk untuk dimakan. Setelah itu, sampailah mereka di puncak Menara Eiffel yang ada di Prancis. Diam-diam mereka masuk ke museum yang ada di menara. Dan di dalam, Frank memperlihatkan patung Eiffel, Jules,
Tesla dan Tuan Edison, orang yang mendirikan menara ini. By the way, tujuan mereka mendirikan menara ini menurut Frank adalah untuk mengamati setiap bentuk frekuensi di luar sana atau dunia lain. Selanjutnya, Frank membuat ruangan lain terbuka. Dan ketika mereka masuk ke ruangan tersebut, menara Eiffel seketika terbelah menjadi dua. Dari bawah tanah juga muncul sebuah roket yang terbang. Mengetahui para robot yang mengejar mereka sudah sampai sana, Frank dan yang lain pun segera bergegas masuk ke dalam roket dan pergi. Di bawah, para warga Paris yang melihat peristiwa tersebut merasa kebingungan. Namun mereka juga segera mengabadikan peristiwa ini dengan memvideonya. Namun saat semua warga sedang memvideo peristiwa ini, roket tiba-tiba mengeluarkan gelombang kejut yang mematikan semua alat elektronik yang ada di bawahnya. Masuk ke dalam roket, di sana Casey bingung mengapa roket kembali masuk ke atmosfer bumi. Dan Athena menjelaskan jika roket ini bukan akan pergi keluar angkasa melainkan ke dimensi lain yang ada di bumi. Setelah landing dengan kecepatan yang sangat tinggi, sampailah mereka di Tomorrowland. Di sana Casey bingung mengapa tempat ini sangat sepi, tidak seperti apa yang dia lihat kemarin-kemarin. Melihat seseorang akan mendatangi mereka, Frank lalu memberikan sebuah bom kepada Athena untuk berjaga-jaga. Ternyata orang yang mendatangi mereka adalah David. Masih ingat kan dengan David? Yaps, betul, orang yang puluhan lalu menjadi juri di acara pameran dunia. Nah, kenapa di sini David masih tetap muda? Alasannya adalah karena dia selalu meminum ramuan awet muda. Anak buah David kemudian menyita semua barang bawaan Frank. Di sini David yang melihat Athena masih sedikit kesal karena dulu Athena sudah melawan perintahnya dengan pergi ke bumi dan mencuri pin berlogo T, padahal saat itu dia sudah tidak lagi menjadi perekrut manusia yang berbakat di bumi. David kemudian menanyakan apa tujuan Frank kembali ke sini. Frank menjelaskan jika dia telah menemukan orang yang dapat merubah masa depan. Frank juga menambahi jika selama ini dia telah membajak sinyal di Tomorrowland dan melihat kondisinya, menurut Frank kiamat ini bisa dihentikan. Setelah itu David menunjukkan sebuah portal yang masih dibuka oleh David untuk keluar masuk bumi. Selesai melihat portal tersebut, mereka kemudian naik ke sebuah lift yang membawa mereka masuk ke dalam The Monitor. By the way, The Monitor ini adalah salah satu penemuan Frank dahulu sebelum akhirnya dia diusir dari Tomorrowland. Saat menaiki lift untuk masuk ke The Monitor, Casey melihat penampakan yang ternyata itu adalah kilasan-kilasan masa depan beberapa detik dari sekarang. Kenapa bisa? Ya, karena alat tersebut terbuat dari partikel-partikel yang bergerak lebih cepat dari cahaya. Sampai di tempat, Frank mengajari Casey mengoperasikan benda tersebut. Di sana, Casey dapat melihat kilas balik 3 hari sebelum kejadian ini saat dia masih berada di rumahnya. Frank kemudian menjelaskan jika alat ini juga mampu melihat masa depan, dan Casey merasa tak percaya akan hal tersebut. Namun Casey tetap mencoba melihat apa yang akan terjadi di masa depan menurut benda ini. Dan di sini dia melihat di mana bumi telah hancur. Kekacauan terjadi di mana-mana dan peristiwa alam seperti banjir juga terjadi. Bahkan Casey juga melihat rumahnya yang ada di masa depan tenggelam karena banjir. David kemudian menjelaskan jika dalam waktu dekat bumi pasti akan hancur. Mendengar hal tersebut, Casey yang ketakutan bertanya kepada David, mengapa dia tidak memberitahu orang-orang yang ada di bumi dan memindahkannya ke Tomorrowland? David menjawab karena dia tak mau Tomorrowland bernasib sama seperti bumi sebab ulah manusia yang kejam dan penuh keserakahan. Casey menjawab, selama itu belum terjadi, maka dia tak akan pernah mempercayainya. Dan entah kenapa sesaat setelah Casey mengatakan itu, penampakan di alam The Monitor seketika berubah. Frank yang terkejut melihat itu kembali meyakinkan David, namun Frank malah disetrum David hingga pingsan. Frank yang telah terbangun kini sedang berada di sebuah ruangan ditemani Athena dan Casey. Namun di sini Casey terlihat sangat murung. Dia menganggap tempat ini sama sekali tak menjanjikan harapan untuk umat manusia. Dia juga kesal dengan Athena karena apa yang Casey lihat dari pin semua berbeda.
Namun setelah itu Casey bertanya kepada Frank, kenapa dia mampu membajak sinyal dari The Monitor. Lalu Frank menjawab, karena The Monitor sendiri memancarkan frekuensi yang sangat kuat di bumi. Mendengar jawaban Frank, Casey pun memiliki opini, jika The Monitor bukanlah alat untuk memprediksi masa depan, melainkan malah penyebab utama terjadinya kiamat. Saat itu juga datang anak buah David menjemput mereka bertiga. David kemudian menyuruh mereka kembali ke bumi dengan masuk ke sebuah portal yang telah dia sediakan. Di sana Frank kembali menjelaskan kepada David, jika The Monitor hanyalah antena yang berusaha mewujudkan ramalannya sendiri. Casey juga menambahi jika mereka hanya memiliki waktu 58 hari untuk merubahnya, dan itu akan menjadi nihil jika mereka tak terlebih dahulu menghancurkan mesin tersebut. Kemudian David menanggapi perkataan Casey dengan mengatakan tak ada cara satupun untuk menghancurkan mesin tersebut. Kenapa David mengatakan ini? Karena ternyata dialah dalang dari semuanya. Ya, dia adalah orang yang menyiarkan gagasan jika kiamat akan segera datang. Dia juga menginginkan kehancuran di bumi sebab tak suka dengan keserakahan manusia. Dan untuk menyadarkan manusia, David sendiri rela untuk menghancurkan bumi terlebih dahulu. Selanjutnya David menyuruh Frank dan kawan-kawan untuk pergi. Namun saat Frank bersalaman dengan David, dia menurunkan lift yang ada di The Monitor dengan memencet gelang yang dipakai David. Seketika terjadi perkelahian di sana. Saat itu juga Frank menyuruh Athena meledakkan bom yang dia kasih, dan Athena segera melaksanakannya. Namun karena dia tertangkap robot penjaga David, Athena menyerahkan bom itu kepada Casey. Dengan cepat Casey naik lift menuju ke The Monitor. Namun di atas, setelah mengaktifkan bomnya, lift yang digunakannya kembali turun dan Casey gagal memasukkan bom tersebut ke dalam The Monitor. Melihat bom yang ada di tangannya terlanjur menyala, Casey melemparkannya keluar portal. Frank dan David yang dari tadi bertengkar di luar portal segera masuk ke Tomorrowland kembali. Akibat ledakan dari bom, tiang yang ada di portal runtuh dan menimpa David. Setelah itu, Athena melihat Frank ditembak oleh David. Namun ternyata itu hanyalah kilas maju peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi. Athena kemudian lompat menyelamatkan Frank dan benar saja. Ternyata di saat itu juga David menembakkan pistolnya hingga membuat Athena mengalami luka yang sangat parah di bagian dadanya. Frank segera memperbaiki Athena. Namun hal itu tak akan berhasil karena Athena sudah rusak parah. Menyadari sistem dirinya tak bisa berfungsi lama lagi, Athena lalu mulai menjelaskan keadaan dirinya puluhan tahun yang lalu saat bersama Frank kecil di Tomorrowland. Dirinya yang sebagai robot di sini mengaku tak dapat memiliki rasa apapun kepada manusia. Bahkan untuk marah atau kecewa pun dia tidak bisa. Setelah lega mengatakan itu dan mengharap Frank tak lagi kecewa pada dirinya, Athena kemudian menyuruh Frank untuk membawanya ke The Monitor karena dia akan meledakkan dirinya di sana. Dengan sedih, Frank menuruti permintaan Athena untuk mengantarkan dia ke The Monitor. Menggunakan jetpack buatannya, Frank membawa Athena ke atas The Monitor. Dan setelah mengucapkan salam perpisahan, Frank kemudian menjatuhkan Athena ke dalam mesin tersebut. Saat itu juga mesin ciptaan Frank meledak. Di bawah, David yang belum terbangun sejak tertimpa reruntuhan portal pun kini harus mengalami nasib yang pahit karena dia akhirnya mati sebab tertimpa The Monitor yang meledak. Beberapa saat setelahnya, Casey dan Frank memiliki misi untuk memastikan bumi tidak kiamat. Besoknya menggunakan portal, Casey menjemput ayah dan adiknya agar masuk ke Tomorrowland supaya mereka dapat membantu mereka membangun kembali Tomorrowland. Selanjutnya, Frank dan Casey juga mencetak pin berlogo T dengan jumlah banyak serta puluhan robot perekrut seperti Athena untuk dikirim ke bumi. Robot perekrut bertugas mencari pemimpin, manusia yang memiliki impian dan manusia yang tak pantang menyerah. Lalu scene ditutup dengan pin berlogo T yang satu persatu sampai kepada pemiliknya. Calon pemimpin itu pun juga mulai melihat dunia yang ada di Tomorrowland dan dengan begitu film pun berakhir.
dari film Tomorrowland. Setelah mendengar ceritanya, sekarang kalian kalau lagi bosen kebayangnya pengen pergi ke Mars aja, apa jadi ke Tomorrowland aja nih lor? Kalau Mbak Yani sih mending ke rumah calon mertua aja lah. Yowes, saya Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, and see you.